Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amra Samuel, 16/1/0137. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas besar SPA tentang lebar. Judul proyek saya LRT as third base. Pertama, mau cerita seputar TOR. Jadi proyek kali ini berkaitan dengan stasiun LRT yang terintegrasi dengan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. Proyek ini berfokus pada koneksivitas antar bangunan dan kemudian pencapaian terhadap struktur bentang lebarnya sendiri. Setelah TOR ini dikeluarkan, kemudian tahap pertama yang saya lakukan adalah melakukan riset terhadap site existing secara makro. Bila diperhatikan, proyek rancangan kali ini akan berfokus di wilayah Tambak Harjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bila dilihat yang saya crop ini, wilayah ini merupakan wilayah landmark baru hasil reklamasi yang mana menyisakan daerah bercirikan rawa dengan intensitas air tanah yang cukup dalam. Bandara Ahmad Yani sendiri ini di sini juga termasuk wilayah pengembangan dengan berstandarkan reklamasi wilayah rawa. Kemudian setelah melihat bentuk existing daripada kawasan, saya mulai melakukan iterasi terhadap Bandara Internasional Ahmad Yani sendiri. Jadi Bandara Internasional Ahmad Yani ini memiliki terminal seluas 2.657 meter persegi dengan fasilitas seperti toko Cindramata, gerai makanan, bank, money changer, hotel, travel booking, pelayanan taksi, dan dengan mobil. Semua fasilitas ini bersifat master plan, jadi belum semua tersedia, namun sudah dalam rencana pengembangan. Sementara untuk isu utamanya, yaitu LRT sendiri, mengutip dari sumber-sumber media yang ada di media cetak Semarang, kira-kira akan memiliki 8 rute yang dimulai dari Bandara Internasional Ahmad Yani yang nanti akan diakhiri di wilayah Tugu Muda Semarang. Dengan melihat potensi tersebut, memungkinkan sebuah LRT ini juga terkoneksi dengan stasiun Semarang Poncol. Sementara pada fokus proyek saya, yang akan menjadi teritori daripada rencana kerja adalah, rencana perancangan adalah integrasi antara Bandara Internasional Ahmad Yani dengan pemberhentian kedua, yaitu di wilayah KRPD Semarang. Not 1 ini menanda perancangan stasiun awal, Not 2 ini sebagai stasiun pemberhentian pertama. Setelah melihat data-data yang bersifat mapping dan makro, kemudian saya mendalami literasi untuk mengetahui fakta-fakta dan temuan masalah yang bisa digali dalam proyek kali ini. Karena terintegrasi dengan bandara, saya mencoba mengulik tentang apa saja yang sedang menjadi fenomena di Bandara Internasional Ahmad Yani. Dari literasi yang saya dapat, beberapa temuan mengaitkan tentang kapasitas daripada Bandara Internasional Ahmad Yani. Temuan pertama ini yang bersifat sensitivitas itu merujuk pada amnesa pengguna memilih transportasi 60%, yaitu transportasi umum, yang artinya ke depan potensi pengembangan transportasi yang terintegritas itu menjadi poin yang penting. Sementara data yang selanjutnya merujuk pada kapasitas penumpang, di mana ternyata terminal Bandara Ahmad Yani yang baru ini pun mengalami overload untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Dan overload ini mempengaruhi terhadap ruang parkir dan ruang tunggu terminal Bandara Ahmad Yani.
Kemudian untuk studi kasus terhadap LRT, saya mencoba melakukan pendekatan terhadap fenomena yang sering terjadi terhadap stasiun LRT sendiri, yaitu adalah keramaian dalam antrian, yang kedua adalah pembangunan bridge railway yang menjadi sampah visual terhadap bangunan-bangunan di sekitar. Dari kedua masalah tersebut, saya coba melakukan pengintegrasian terhadap implementasi terhadap kawasan makro yang di awal tadi, di mana saya memilih konsep TOD. Dari konsep TOD ini, saya memilih melakukan intervensi dengan meletakkan site di wilayah ini, di mana TOD ini bersifat menghubungkan antara Bandara Internasional Ahmad Yani, PRTP, dan juga wilayah pemukiman di area nomor 3 ini. Masing-masing wilayah ini cukup memungkinkan dalam menerapkan TOD karena memiliki jarak sekitar 800 meter. Sementara untuk pendekatan yang saya pilih, saya memilih menganalogikan osmosis. Jadi dalam ilmu pengetahuan saintis, osmosis itu sendiri memiliki makna sebagai sebuah perpindahan molekul pelarut melalui semi permeable. Hal ini saya kembangkan ke dalam konsep arsitektur menjadi sebuah kemungkinan bahwa pengguna daripada stasiun LRT ini bukan hanya turis yang datang dari bandara, melainkan juga penumpang secara arus balik, yang mana random daripada yang mana secara acak daripada beberapa stasiun-stasiun yang nantinya akan dibangun. Yang kedua adalah warga-warga yang memiliki permukiman di wilayah Purwokerto tersebut. Maka dari itu, osmosis arsitektur saya pilih untuk menyelesaikan masalah jaringan sirkulasi yang efektif terhadap perencanaan LRT tersebut. Dan yang terakhir, sebagai visi daripada desain ini mengharapkan sebuah third place di mana stasiun ini tidak hanya sebagai nodes untuk kegiatan transportasi, namun juga sebagai ruang publik bagi warga di wilayah sekitar. Kemudian Pengfindingnya sendiri, saya mulai dari meletakkan site, di mana site yang terpilih tadi terintegrasi di antara bandara dan stasiun PRPP dan perumahan. Dari site tersebut, saya tarik sebuah urban grid, di mana urban grid yang sebelah kiri merupakan urban grid terhadap bentuk permukiman yang ada di sana secara existing, sementara yang menyilang merupakan grid daripada Bandara Internasional Ahmad Yani. Sungguh yang menarik Bandara Internasional Ahmad Yani. Dari situ, saya memilih muatan bahwa lokasi optimum itu berada di satu titik ini dan melakukan meshing bila full dibangun dengan mengurangi KDP dan GSP. Melihat kondisi tersebut, saya mencoba membelah untuk menjadikan area tengah sebagai plaza sehingga bangunan lebih ramping. Kemudian merespon terhadap bentuk iklim hujan dan juga arah barat, sehingga saya sandarkan ke arah timur. Kemudian saya lakukan pilotis untuk memberikan kesan ringan. Dan yang terakhir, saya mendapatkan dua masa yang mana bila dikembangkan nanti dapat satu masa kembali. Ini adalah sebuah diagram zonasinya, di mana LRT ini nantinya akan dituntut bersama fungsi komersil dan fungsi publik. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, transit oriented development di sini saya akan koridorkan bukan hanya LRT, namun juga bus transit, yang kemudian untuk menjadikannya wilayah third place, maka saya letakkan fungsi-fungsi yang bersifat komersil dan juga fungsi-fungsi yang bersifat publik. Dan semua ini akan dihubungkan oleh osmosis arsitektur. Bila dilihat osmosis arsitektur simulasinya seperti ini, di mana setiap orang yang memiliki tujuan untuk berpergian dengan kereta akan melakukan pergerakan linear yang secara teratur,
yang mana pergerakan terhadap musik komersil pun tidak saling menyinggung daripada kegiatan dalam LRT. Mereka baru akan bertemu dalam satu wadah atau melepaskan batas tersebut di wilayah yang ini, di wilayah komersil yang paling atas. Kira-kira setplane-nya seperti ini, di mana saya membuka jaringan koridor-koridor bus dan hanya membuka jaringan parkir untuk kegiatan pengembangan. Jadi bangunan di sini adalah bangunan pengembangan, ini bangunan stasiun utamanya, ini juga bersifat pengembangan karena komersil. Meminimalisir wilayah parkir dan memperbanyak bukaan serta hanya mengefisiensikan koridor bagi bus. Dari setplane tersebut, kira-kira rencana atapnya seperti ini. Dari situasi dalam pengembangan nanti bisa mencapai maksimum 3 koridor LRT. Kemudian ini diagram daripada visi yang tadi di awal bahwa ingin membangun sebuah komunitas, dan yang kedua harus terkoneksi adanya bus dan juga sebuah ruang publik. Ini denarnya tampak. Yang terakhir, Kosmos ini sendiri punya visi terhadap visibilitas dan juga kekhasan terhadap sebuah fungsi, sehingga tidak membuat orang menjadi tersesat dalam bangunan. Potongan. Dan yang terakhir saya coba sampaikan dalam bentuk video, singkat saja. Bisa dilihat skala manusia terhadap bangunannya, yang kemudian menjadi proporsi yang cukup pas. Ini bagian daripada osmosis arsitektur, di mana setiap pencapaian memiliki nilai-nilai bukaan yang tinggi dan maksimal. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih.